Kementerian ESDM mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap. Upaya mendorong penggunaan PLTS atap dituangkan melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018. Berikut ini beberapa poin krusial revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018. Ketentuan ekspor listrik lebih besar dari 65% menjadi 100%. Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Waktu permohonan PLTS atap dipercepat, maksimal 12 hari dengan perubahan perjanjian jual beli listrik atau PJBL dan 5 hari dengan tanpa PJBL. Pelanggan PLTS atap dan pemegang IUPTL bisa melakukan perdagangan karbon. Mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi. Perluasan tidak hanya untuk pelanggan PLN saja, namun juga untuk non-PLN. Membentuk pusat pengendalian sistem PLTS atap untuk menindaklanjuti keluhan PLTS atap. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Daden Kusdiana mengatakan penetrasi ini perlu dilakukan karena pertumbuhan pengguna PLTS atap masih jauh dari target. Kita hanya punya 35 megawatt setelah 3,5 tahun berjalan, atau dibandingkan dengan yang edisi sebelumnya ini sebetulnya jauh lebih panjang. Mungkin setelah 5 tahun program ini berjalan, kita baru 35 megawatt. Masih jauh dari apa yang sebetulnya bisa Indonesia lakukan untuk penambahan energi terbarukan melalui pemanfaatan PLTS atap. Menurutnya, Menteri ESDM mengarahkan untuk adanya pemberian insentif agar PLTS atap lebih banyak peminat. Salah satu yang menarik adalah insentif ekspor listrik yang sebelumnya 65% menjadi 100%. Dalam penerapannya, listrik dari pelanggan PLTS atap yang diekspor akan dihitung berdasarkan nilai KWH ekspor yang ada pada alat meter KWH ekspor dikalikan 65% dan akan menjadi 100% setelah revisi. Ekspor listrik ini akan dijadikan untuk perhitungan listrik pelanggan PLTS atap sehingga bisa mengurangi tagihan listrik pelanggan. Poin lainnya yang menarik terkait kelebihan tabungan listrik yang dinihilkan diperpanjang. Sebelumnya hanya selama 3 bulan menjadi 6 bulan. Secara teknis, tabungan listrik ini akan dikosongkan dan dihitung kembali setiap 6 bulan sekali. Dengan adanya pengembangan ini, diperkirakan akan membuat pendapatan PLN berkurang. Hingga 2025, total kehilangan pendapatan PLN diperkirakan mencapai 5,7 triliun rupiah karena berpindahnya pelanggan ke PLTS atap. Tak hanya pendapatan, subsidi pemerintah kepada PLN juga akan berkurang ke depannya. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengatakan, dengan ekspor listrik skema 1:1 dapat menghemat subsidi listrik. Kehadiran PLTS atap menurunkan biaya subsidi dari pemerintah untuk penggunaan gas untuk pembangkit dan dialihkan agar lebih tepat sasaran. Diminta untuk subsidi ini tentu saja penyalurannya tidak dikurangi teman-teman, tetapi dibuat lebih tepat sasaran. Artinya yang dilakukan kita adalah memilah-milah kira-kira konsumen mana yang berhak menerima subsidi, dan ini. Sementara, dosen UI Eko Setiawan menyebut pertumbuhan PLTS atap yang gradual sebesar 1 gigawatt per tahun tidak akan mengganggu sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Tantangan sebenarnya dalam program ini adalah bagaimana kesiapan industri solar panel industri. Dengan target tersebut, harus ada kesiapan industri solar panel yang tidak hanya merakit, namun juga harus bisa membuat dengan tingkat TKDN yang tinggi. Bukan hanya bermain di tengah, yaitu hanya merakit, tapi lama-lama kita akan ke kiri. Ke kiri itu berarti apa? Ke kiri berarti kita udah mulai belajar juga bagaimana mengolah dari raw material menjadi semikonduktor.